Assalamualaikum, sahabat Pusdarian. Kita kembali lagi bersama Kang Kempus ya, yang akan membacakan berita-berita viral pada saat ini ya. Yang kemarin kita ada berita viral terkait masalah Hari Valentine ya. Terus pada hari ini kita mendengar suatu kasus yang udah divonis sama hakim terkait masalah pembunuhan Yosua Huta Barat, yaitu dengan terdakwa Richard Eliezer yang divonis oleh hakim 1 tahun 6 bulan. Dan yang terakhir berita viral yang kali ini bagi pecinta sepak bola nasional terkait masalah pemilihan ketua baru PSSI ya, yaitu yang disebut KLB PSSI. Apa itu KLB PSSI? KLB PSSI yaitu Kongres Luar Biasa PSSI yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Februari hari Kamis. Ya, di dalamnya apa saja sih? Salah satu di dalamnya yaitu pemilihan ketua umum PSSI periode 2023 sampai 2027. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama terkait masalah kandidat. Ada berapa sih Kang Kempus kandidat PSSI sekarang gitu? Ada 5 kandidat. Yang pertama adalah AA Lanyala Mataliti, yang kedua adalah Arif Putra Wijaksono, yang ketiga adalah Doni Setiabudi, yang keempat adalah Erick Thohir, dan yang terakhir adalah Ferry Jemi Prancis gitu kan. Bagaimana sih teknis pemilihan ketua umum itu ya? Selain itu juga bukan hanya pemilihan ketua umum ya. Yang pertama pemilihan ketua umum di KLB itu, yang kedua pemilihan wakil ketua umum, dan yang terakhir adalah pemilihan EXO. Ya, kita bahas pemilihan ketua umum aja dulu ya. Bagaimana sih pemilihan ketua umum itu berlangsung? Tertutup atau terbuka ya? Tertutup kawan-kawan, sobat Pusdarian. Terus siapa saja sih yang mendapatkan hak voter untuk memilih ketua umum? Ya, salah satunya ada 87 sampai 88 voter ya. Yang pertama saya akan jelaskan dulu ya siapa saja gitu kan voter-voter dari 87 ini. Yang pertama adalah voter yang beranggotakan klub Liga 1 sampai Liga 3. Jadi nanti pemilik Liga 1 sampai Liga 3 itu mendapatkan hak untuk memilih ketua umum PSSI terbaru. Yang kedua adalah 34 asosiasi provinsi ya, atau bisa disebut dengan ASPROP. Kenapa ada 34? Seharusnya kan di Indonesia itu ada 38 provinsi. Untuk saat ini PSSI itu kan dalam ART-nya masih 34 provinsi yang mendapatkan hak voter. Semisal bagaimana? Semisal kita di Provinsi Jawa Barat ya. Karena PSSI itu bukan hanya di tingkatan nasional, tetapi ada di provinsi maupun kabupaten. Misalkan saya berada di Provinsi Jawa Barat ya. Provinsi Jawa Barat itu memilih siapa? Itu satu. Misalkan Provinsi Jawa Timur atau selanjutnya atau Papua. Begitu teknisnya. Yang ketiga adalah delegasi dari Federasi Futsal. Nah, yang ketiga ini. Kenapa ada Federasi Futsal? Karena dalam satu lingkaran Federasi Futsal itu juga masuk di dalam naungan PSSI. Terus yang keempat adalah Asosiasi Wasit ya. Asosiasi Wasit juga ada itu kan untuk mempunyai hak pilih ketua umum PSSI. Yang kelima adalah Asosiasi Pelatih, dan yang terakhir adalah Asosiasi Sepak Bola Wanita. Mungkin begitulah salah satu saya menjelaskan terkait masalah siapa saja sih yang mendapatkan voter. Selanjutnya bagaimana sih ketika ketum ini terpilih oleh voter-voter ya. Salah satunya dari 5 kandidat itu gitu kan, untuk mendapatkan kursi ketua umum PSSI mereka harus mendapatkan 50 plus 1% suara dari sekitar 87 sampai 88 voter tersebut. Ya, mungkin begitu ya. Selanjutnya nanti kita bahas. Terima kasih.
Salam, kembali lagi bersama kita dengan Pojok Pusdari Channel. Saya Kang Kempus dan sebelah kiri saya Kang Nana. kita adalah dua kangkung. Luar biasa. Kira-kira apa nih, Kang? Pada hari ini yang kita akan bahas nih isu-isu terkait masalah perpolitikan atau misalkan hukum atau misalkan artis apa saja nih. Hari ini apa yang kita bahas nih, Kang? Salah satu isu yang bakal rame di 2 hari atau 3 hari ke depan saat ini adalah terkait Kongres Luar Biasa PSSI yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2023 di Jakarta. Nah, KLB ini kenapa muncul KLB PSSI? Ya, kita kilas lihat beberapa waktu sebelumnya adalah terkait kasus Kanjuruhan, sehingga pemerintah menghentikan liga ya, supaya tidak ada liga itu tidak berjalan atau istilahnya itu tidak melakukan pertandingan lah. Nah, itu salah satunya. Karena pemerintah meminta untuk melakukan KLB. Dan Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan itu yang lebih kenal dengan Iwan Bule itu pada tanggal 20 Oktober 2022 berarti ya, dia bilang bahwa lebih baik KLB PSSI dilaksanakan daripada liga tidak dilaksanakan, karena dia bilang ada sekitar 120.000 karyawan atau pemain atau yang terlibat lah di PSSI ini. Terlibat dalam artian ya mereka yang kalau bahasa tanda petiknya adalah mencari penghidupan dari PSSI gitu kan. Maka muncullah pada saat itu kurang lebih ada beberapa asosiasi provinsi PSSI ya yang menyatakan untuk mendesak lah untuk melakukan KLB secepatnya gitu kan. Kalau di liganya itu ada, kalau tidak salah itu ada Persatuan Sepak Bola di Kabupaten Bandung kalau nggak salah ya. Nah itu yang menjadi latar belakang kenapa KLB harus dilaksanakan oleh PSSI. Nah, mudah-mudahanlah dengan adanya KLB ini PSSI sesuai dengan harapan para penggemar sepak bola yang hampir mayoritas di Indonesia, karena Indonesia ini kan ada 2 yang jadi tontonan menarik. Iya, benar. Gitu di bidang olahraga itu salah satunya adalah sepak bola. Apapun hasilnya, apapun kondisinya, pertandingan sepak bola selalu menyita perhatian warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah badminton. Nah itu. Nah PSSI ini karena sudah banyak sejarahnya sangat panjang, terus akan bahwa Indonesia itu punya mimpi besar, ya PSSI minimal lolos di Piala Dunia gitu kan. Nah itu meskipun ya nanti kita ada Piala Dunia usia berapa ya? U20 ya yang menjadi tuan rumah. Ya mudah-mudahan nanti di channel selanjutnya atau topik pembahasan selanjutnya kita akan bahas terkait itu. Siap. Nah itu yang menjadi menarik di PSSI ini adalah bahwa lagi-lagi para politisi gitu atau yang punya kepentingan selalu bermain di PSSI. Nah itu sehingga masih banyaklah istilahnya itu PR yang harus dikerjakan. Nah itu. Nah sekarang sebelum KLB ini sudah ditetapkan ada daftar calon ketua umum. Nah calon ketua umum ini ada 5 orang gitu kan. Jadi nanti KLB itu pertama milih ketua umum, terus yang kedua milih wakil ketua umum. Nah itu ada sekitar ditetapkannya tuh 2 orang gitu ya calon wakil. Nah itu calon wakil ketua umum PSSI, terus ada anggota komite eksekutif. Nah itu. Nah kita akan lebih banyak menyoroti di
5 calon ketua umum yang sudah ditetapkan sebagai peserta yang akan mengikuti kontestasi kontestasi nih gitu kan. Kontestasi di pemilihan tanggal 16 Februari itu. Pada hari Kamis berarti ya, jatuh pada hari Kamis. Pada hari Kamis, jadi pas banget nih. Gitu kan, buat apa sobat Pusdarian yang mau mencari referensi, info-info terkait KLB. Siapa sih yang kira-kira akan menjadi calon ketua umum PSSI ya? Mungkin ada kisi-kisi dari kita gitu kan. Karena semakin ketat pertarungan, otomatis semakin giat netizen mencari referensi gitu kan. Dari latar belakang calon-calon tersebut. Ya, menariknya PSSI ini meskipun pemilihannya tertutup, ada sekitar 88 ya. Iya, 88 yang punya hak suara yang terdiri dari tadi asosiasi Liga 1 provinsi gitu kan. Ada 34 provinsi meskipun semua sekarang itu kan ada 38 provinsi gitu, tapi PSSI menetapkannya 34 provinsi ya. Next kedepannya pasti 38, terus dari Liga 1 sampai Liga 3 gitu loh. Jadi nanti ada satu utusan gitu kan dari masing-masing liga itu gitu, bukan liga tapi persatuan sepak bolanya lah gitu kan. Yang di Liga 1 itu contohnya Persija contohnya kan, satu suara kan kayak gitu. Terus asosiasi wasit, terus futsal saya baru baru tahu juga bahwa nanti futsal berarti Atta juga ya, saya lihat Atta Halilintar juga itu sekarang lagi fokus-fokusnya di dunia futsal ya. Nah itu, ya kita nggak tahu apakah Atta itu Halilintar punya suara atau enggak ya, perwakilan di situ kan. Nah itu, dan kenapa PSSI ini juga menarik juga, saya melihat PSSI ini punya untuk tren sekarang ya, dengan masuknya para orang-orang muda, anak-anak muda ya, kayak contohnya Raffi Ahmad. Dia punya Cilegon FC kalau nggak salah ya. Cilegon FC, terus Rans FC FC ya, terus Atta Halilintar gitu kan, terus Gibran itu Solo kan. Solo. Nah itu, ini bagi saya memberikan dampak dampak positif bagi anak-anak muda, bahwa kita loh sebagai anak muda juga bisa loh memiliki klub sepak bola lah gitu, beli sahamnya lah minimal terlepas berapa persen karena gitu kan. Nah itu. Nah, terus itu menariknya di PSSI konteks saat ini ya, gitu kan. Terus yaitu saya balik ke awal bahwa PSSI ini kan meskipun pemilihannya tertutup ya, semua asosiasi persatuan olahraga lah, tenis, bulu tangkis, semuanya pasti tertutup. Tapi PSSI ini seakan-akan milik masyarakat, seakan-akan masyarakat itu punya hak pilih gitu ya. Sampai ada, ya saya nggak nyebutin orang ataupun organisasi, ada yang mengusulkan bahwa PSSI ini pemilihan ketumnya itu harus terbuka katanya. Wih, saya kebayang, kata saya 200 juta penduduk gitu milih ketum PSSI kan gitu. Ini mau pilpres apa? Iya, karena sepak bola itu dari kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas atau menengah, tetap cinta sepak bola gitu kan. Karena secara saya pandang ya, kalau dilihat-lihat dari lapangan sepak bola dunia yang paling banyak itu ya menurut saya di Indonesia, Kang. Iya, karena waktu saya kecil dan sampai sekarang gitu kan, di kampung-kampung, apalagi kan negara Indonesia penduduknya lumayan banyak gitu kan, terus luas lahannya kan, banyak lagi lapangan-lapangan sepak bola gitu. Oleh karena itu, mengapa PSSI itu sangat menarik untuk dibahas, Kang? Karena ya harapan satu-satunya, harapan awal pecinta sepak bola Indonesia yaitu dengan diadakannya KLB ini, Kang. Iya. Makanya masyarakat mudah-mudahan nanti siapa yang terpilih gitu kan bisa memajukan dan bisa mengembalikan gitu kan Indonesia, katanya dulu kan menjadi macan Asia gitu kan ya. Macannya dari mana sekarang gitu kan, kalau bisa dilihat dari sekarang gitu kan, kita juga kemarin sangat kecewa gitu dengan kekalahan Indonesia, terus liga-liga pada berhenti gitu kan. Kalau bahasa zaman sekarang masih anak-anak muda gitu kan, persepak bolaan Indonesia terutama PSSI sedang rungkad, Kang. Oh gitu, rungkad. Iya, rungkad ya, gitu. Ya kan.
mudah-mudahan gitu ke depannya tanggal 16 Februari gitu kan para voter-voter itu tidak memilih orang yang salah. Ya, Gitu kan. ya karena itu ya sepak bola lagi kalau kita back itu sebagai ya apa olahraga favorit yang disukai, tidak hanya ditonton, tapi setidaknya masyarakat Indonesia pernah menjadi pemain sepak bola. Iya, saya juga pernah tarkam, Kang. Nah, contohnya di Tarkam. Tarkam. Agustusan apalagi tuh, yang Agustusan, tadinya ya kan? apa orang nggak pernah main sepak bola, cuma nonton tiba-tiba di Agustusan ditarik karena ini pertandingan per RT, Iya. per blok, per desa, Gengsi. kan gitu kan, gengsi bicara Gengsi. gengsi. Nah itu, nah sebenarnya banyak lah talenta pemain bola Indonesia itu. Iya. Bahkan sebenarnya kalau mau ya ketua umum yang jadi nanti cobalah keliling Iya. ke Tarkam-Tarkam gitu kan, kali Iya. aja gitu ada yang. Iya, iya tuh pengen mempunyai wadah. Nah, Wadah yang disediakan oleh pemerintah gitu kan. Tuh. Terus yang menarik juga, Kang, saya kembali lagi terkait masalah 5 kandidat itu ya. Dari 5 kandidat itu, kalau menurut saya pribadi itu ada 2 nama yang akan bertarung yang sangat sengit lah. Oh, siapa itu? Yang pertama itu lah Lanyala kan, dia pernah menjadi ketum ya pada tahun 2015 sampai 2019 gitu kan. Terus dia juga sekarang menjadi ketua anggota DPD RI ya. Terus yang kedua juga yang paling menarik nih kan, mempunyai wajah baru atau warna baru kan, sosok Erick Thohir kan. Sosok Erick Thohir yang mempunyai pengalaman yang sangat luas gitu kan, baik di dalam maupun di luar negeri ya. Contohnya waktu dulu dia mempunyai saham Inter Milan ya. Ya, Terus yang kedua juga di Indonesianya apa sih pengalaman Erick Thohir? Dia juga pernah menjadi manajer Persija. Itu. Karena dua-duanya ini mempunyai power di pemerintahan, Kang. Iya. Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, terus Lanyala sebagai DPD RI gitu, Kang. Nah, menurut Kang Nana gimana sih ini pertarungan ya? Mohon izin nih karena yang tiganya itu kita sosoknya belum baca ya track recordnya ya. Ya makanya yang saya yakin sih karena yang 2 ini ya pasti bakal bertarung dengan sangat sengit gitu, Kang. Ya kalau dari pembacaan saya di beberapa media ya, baik media online ataupun di media sosial itu ya 2 ini yang sangat gerilya sekali gitu untuk melakukan untuk menarik lah para voter itu Kampanye supaya, lah ya. Kampanye lah untuk memilih mereka atau memilih 2 kandidat itu. Nah, Lanyala ini berangkat asumsi saya itu adalah ya dia punya pengalaman lah di PSSI ya. Iya. Kalau tidak salah satu prestasi dia itu adalah menggabungkan 2 liga yang sangat kontroversi pada saat itu kan. Iya. Nah, itu Lanyala mampu menggabungkan itu gitu. Iya. Meleburkan menjadi 1 liga lah. Nah, itu. Nah, berangkat dari situlah terus dia tahu mungkin ya kondisi PSSI gitu seperti apa, orangnya, manajemennya, keuangannya dan lain-lainnya gitu kan. Dan momen saat inilah dia mencalonkan diri gitu kan. Bisa saja Lanyala ini punya grassroots pemilih juga, yaitu yang asosiasi yang di provinsi atau liga, karena dia pernah menjadi ketua umum, setidaknya kan punya tuh historical emosional gitu kan. Nah itu grassroots suaranya gitu Orang kan. dalam lah. Nah orang dalam lah gitu, dan mereka juga mungkin yang grassroots udah tahu lah kan kayak gitu kalau Lanyala kan kayak gitu. Saya ngelihatnya di situ Lanyala ini kenapa dia sangat siap untuk maju lah gitu. Selain tadi alasan grassroots, terus yang kedua ada alasan pengalaman ya visi misi ya semua ketum bagus-bagus sih gitu kan, yang memperbaiki manajemen, sistem liga dan lain-lain lah gitu kan. Nah itu. Nah, cuma yang menarik itu waktu saat Lanyala sebagai ketua umum ya. Kalau saya itu waktu dulu lihat berita itu sampai disanksi gitu kan. Ada apa? Ini Kang Nana tahu nggak di kronologis waktu itu sepak bola Indonesia itu disanksi oleh FIFA gitu. Nah itu saya belum tahu ya. Nge-track di situ, nge-track situ kan. Nah itu. Nah yang kedua, calon yang kedua itu Erick Thohir. Ya, tadi kan Kang Kempus nyebutin bahwa Erick Thohir ini memang punya sebagai Menteri BUMN gitu kan. Oke lah. Tapi dalam konteks saat ini
bahwa yang dibutuhkan itu adalah figur sosok yang memang tahu persis terkait PSSI. Iya, permasalahan internal PSSI ini kan, itu. bobroknya PSSI. Nah, bobroknya seperti apa gitu kan. Nah, itu. Nah, Erick Thohir ini kan yang kita kenal itu selain tadi Menteri BUMN, dia juga punya pengalaman di pernah sepak bola di sepak bola di dalam negeri gitu ya. Maupun di luar negeri. Di dalam negeri seperti itu pemilik saham atau gimana ya? Komisaris atau apa ya? Di Persib terus di Persija itu. Iya, waktu saya baca berita itu Liga Indonesia Persija pernah juara. Dan manajernya itu kebetulan Erick Thohir. Oh iya. Di Indonesia itu bedanya Indonesia dengan luar negeri itu manajer dengan pelatih itu terpisah gitu. Iya, terpisah. Ya beda dengan di luar negeri kan. Manajer sama pelatih itu terkadang gabung. Nah itu. Nah mungkin sepengetahuan Kang Kempus nih terkait sosok Erick Thohir nih. Kita bicara Inter Milan nih. Banyak orang bilang bahwa Erick Thohir pernah punya saham di Inter Milan. Gitu kan. Dan juga ya beberapa olahraga di Amerika gitu. Apa tuh yang bisa dieksplor gitu? Yang menarik itu ketika saat itu Inter Milan terpuruk ya terkait masalah keuangan dan prestasi liganya juga sangat jelek ya. Waktu itu Erick Thohir berinisiatif untuk membeli saham ya sekitar 70%. Dan waktu itu banyak perubahan-perubahan yang sangat positif lah. Saya lihat di berita juga di berita terkait masalah persepak bolaan Eropa terutama di Liga Italia Serie A gitu kan. Erick Thohir itu membeli pemain-pemain bagus di Eropa maupun di Amerika Latin dan ketika dibeli sahamnya oleh Erick Thohir sekitar 70% gitu kan. Yang luar biasanya itu Inter Milan langsung menjadi juara Scudetto Serie A Liga Italia. Nah, itu kan menjadi modal Erick Thohir ya untuk memberikan kepada pecinta sepak bola, ini loh prestasi saya, Lanyala juga ini loh pengalaman saya. Mungkin begitu ya Kang. Iya. Ya, makanya sekarang juga artis, politisi udah sangat luar biasa. Udah ke blok-blok ya. Oh ya, yang ini mah udah ke sono gitu ya. Yang ini mah udah ke sini ya. Masyarakat Indonesia juga saya paham gitu kan, terutama Sobat Bustarian pasti udah mengharapkan gitu kan si A, si B yang menjadi ketua umum PSI ya kembali lagi kan. Kita mah cuma soal pilihan kita nggak milih nih. Nggak milih ya. Tapi soal mengomentari kita punya hak untuk mengomentari. Iya, bahkan saya paling depan itu kan. Iya betul. Ya ini juga harapan kita gitu kan, bagaimana sepak bola Indonesia itu bisa berprestasi dan liga-liganya juga sangat berkualitas gitu Kang. Jangan sangat ribut terus. Saya lihat saya juga pecinta sepak bola gitu Kang di tanah air. Kalau misalkan posisi ada pemain itu kan, misalkan di Liga Indonesia gitu kan, di Persib, di Persita atau Persija, saya juga sering nonton gitu kan. BM itu kan saling ribut. Nah itu coba dong kita PSSI ke depan harus memberikan sanksi yang tegas kepada supporter-supporter yang melanggar gitu kan, melakukan perusakan terhadap fasilitas umum maupun kepada supporter lain gitu kan. Ya harapan saya begitu sih Kang, biar profesional dan kualitas pemain dan liga itu berjalan dengan rapi gitu kan. Betul ya. Nah saya melihat ini ada menarik dari Erick Thohir ini adalah bahwa Erick Thohir ini kan pernah berkecimpung di Liga Italia, ya dengan kepemilikan pernah memiliki Inter Milan lah. Nah itu setidaknya kan dia punya semangat untuk menerapkan sistem yang sudah dibangun di Italia itu di PSSI kita. Kalau dia jadi nih, kalau dia jadi kan, dia punya pengalaman bagaimana manajemen pengelolaan liga jadwal gitu, termasuk wasit dan lain-lain lah, regulasi yang harus diterapkan dan lain-lain. Itu sangat menarik karena di dunia ini kan ada anggaplah Italia ini masih jadi tontonan yang menarik gitu kan. Liga Italia ini ya menjadi tontonan menarik gitu buat seluruh dunia lah, termasuk di Indonesia kan. Selain Liga Inggris ada Liga Spanyol gitu kan. Terus ada Liga Jerman gitu kan. Apalagi Liga Champion ya. Nah, Champion, dan semua itu kan bukan persoalan salah satu yang menjadi kenapa itu jadi tontonan menarik itu ya
banyaknya pemain kan, tentunya kan banyaknya pemain-pemain yang berkualitas di merumput lah di liga-liga tersebut lah. Ya harapannya mudah-mudahan lah dengan apa pengalaman Erick Thohir kalaupun jadi gitu kan, ya kita bisa banyak pemain-pemain asing yang kelas bintang itu mau merumput di Indonesia gitu kan. Nah itu apa kalau ngelihat dari sosok Erick Thohir gitu kan. Nah itu ya kita juga nggak menafikan juga sebenarnya dengan Lanyala juga kan kayak gitu. Pasti semua juga punya visi misi ya. Iya. Cuma yang saya baca waktu kemarin itu ada 5 janji ya Kak. 5 janji Erick Thohir ketika beliau terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2003 sampai 2007. Salah satu janjinya dia itu akan melanjutkan Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 gitu Iya, kan. betul. Yang sekarang terhenti. Terus akan menaikkan kualitas timnas Indonesia di kelas dunia, terus menggunakan PAR kan. Ini yang menarik nih kan. PAR itu apa itu? PAR jadi CCTV lah kasarnya kan. Oh, VAR. Iya, VAR ya. Ketika misalkan sekarang kan di kemarin juga waktu di Qatar kan ya. Iya, betul. Jadi kontroversi itu gitu kan yang saat ini selalu terjadi kan, banyak mafia wasit, mafia sepak bola gitu kan yang betul. bermain lah di dalamnya. Nah itu akan menggunakan PAR biar kualitas pertandingan itu berjalan dengan baik gitu Kang. Sangat luar biasa ini Kang. Ya menurut Kang Nana itu gimana lagi dengan PSSI ini ke depan, pandangan Kang Nana nih kan dengan adanya KLB gitu kan, apakah KLB ini adalah suatu gerbong gitu kan, gerbong untuk memajukan timnas dan Liga Indonesia gitu kan. Menurut Kang Nana gimana? Ya kalau menurut saya harapan sebagai penonton ya dengan adanya KLB ini ada perubahan lah gitu kan. Di PSSI ini bukan hanya oriented apa istilahnya untuk mencari keuntungan. Nah itu, tapi adalah benar-benar bahwa sepak bola ini bisa ya secara prestasi yang diharapkan oleh masyarakat di Indonesia ya kita tembus di Piala Dunia. Bukan karena jadi tuan rumah contoh halnya kan, tapi memang benar-benar proses menang di Asia Tenggara, menang di Asia kan kayak gitu kan, juara di apalagi ya masuk di Piala Dunia kan kayak gitu. Ya salah satu emosi saya terkendali dan semangat luar biasa gitu kan ketika timnas Indonesia main dengan negara mana gitu kan di tingkat nasional itu saat menyanyikan lagu Indonesia Raya kan. Kadang-kadang saya nonton di TV gitu kan pas saat Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan, saya juga kadang-kadang ikut Kang, merinding itu kan. Harusnya pemain juga mempunyai semangat yang seperti para pejuang yang dulu gitu kan. Penonton juga sangat terharu saat menyanyikan Indonesia Raya gitu kan, apalagi pemain gitu Kang. Sangat luar biasa, makanya saya berharap banget gitu ketika misalkan KLB ini mempunyai sosok ke depan yang sangat luar biasa ya. Timnas juga Indonesia itu harus dibuktikan dengan kualitas dan prestasi di tingkat dunia gitu Kang. Iya, kalau bicara cinta tanah air ya. Kalau menurut saya itu cinta tanah air atau merasa sebagai bagian dari warga negara Indonesia itu kayaknya ada 2 momen. Apa aja nih? Pertama 17 Agustus. Iya. Iya kan? Kedua 17 Agustus kita masang bendera di mana-mana terus upacara gitu kan. Terus kita lomba-lomba ya. Lomba-lomba gitu kan. Itu semangat kita mengenang lah bagaimana pejuang masa lalu gitu untuk memerdekakan Indonesia. Yang kedua adalah melihat para pemain di lapangan mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah itu seakan-akan kita juga terbawa bahwa kita tuh orang Indonesia loh gitu kan. Nah itu ya terlepas tadi ya saya nggak mau berkomentar bahwa ya pemain mau bagaimanapun ya itulah kemampuan mereka, tapi yang paling penting adalah harus terbiasa bermain dengan istilahnya itu dengan pemain luar di tempat luar kayak gitulah. Nah itu kan ya itulah kita harus masuk tembus di kompetisi itu, kompetisi Asia Tenggara lah, Asia gitu, kompetisi yang ya berbagai usia dan jenjang lah gitu. Karena ya lagi-lagi PSSI ini atau pemain Indonesia itu bagus-bagus sekali. Sampai usia berapa ya? 17 tahun ya. U17 itu keren-keren, tapi pasca 17 tuh senior. Iya, kalau netizen bilang sih itu gara-gara iklan. Nah, itu. Jadi prestasinya menurun gitu. Nah, itu.
Nah itu mungkin itu ya apa harapan-harapan kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai para penonton, Iya, pecinta sepak bola gitu, bahwa kita mengharapkan apa begitu selesai atau terpilih ketum terbaru gitu kan, ya PSSI dibenahi lah gitu kan, terus diperbaiki lah gitu kan, terus angkat Indonesia di konten apa di liga-liga internasional. Siap, siap. Nanti saya sampaikan lah lewat mention mungkin. Karena saya jarang ketemu dan apa ya, susah ketemu untuk beliau ini kan. Lewat mentionnya ya kali-kali aja dibalas gitu kan. Ya, betul sekali kayak gitu. Jadi sekali lagi kita terima hasil KLB. Iya. Siapapun ketumnya, mari kita bersama-sama untuk mendukung dan mendoakan akan KLB itu berjalan dengan damai, rapih dan sesuai prosedur, profesional dan menghasilkan pemimpin ketum PSSI yang terbaik. Oke, sahabat Pusdarian, mungkin sedikit saja ulasan dari kami ya, mudah-mudahan bisa menjadikan referensi dan ilmu sedikit, dan terutama kita bisa silaturahmi lewat media YouTube ini kan. Jangan lupa tonton dan subscribe ya. Jangan lupa karena gratis dan bisa apa ya, menjalin komunikasi dengan kita agar kita bisa apa kan membuat karya ya. Iya. Buat karya dan apa nih, kopdar dan review isu selanjutnya. Mungkin begitu. Kawan-kawan Pusdarian, selamat beristirahat, selamat menjalankan aktivitas, selamat berbuka puasa bagi yang puasa kodok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.